Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tentu ingin hidup sukses atau berkecukupan lagi berkah. Khususnya untuk para pedagang, pada video kali ini akan disampaikan rahasia Rasulullah mencapai sukses berdagang lagi berkah. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, untuk membentuk tauhid dan menjadi contoh bagi umat manusia atau menjadi suri tauladan. Sehingga pada saat bermuamalah diantaranya adalah berdagang, karakter yang muncul dalam diri Rasulullah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dan berkata benar. Sebagaimana dalam beberapa hadis dinyatakan, pedagang yang jujur dan benar nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual. Lantas beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan itu. Tiba-tiba jari beliau di dalamnya meraba yang basah dan beliau mengeluarkan jarinya seraya berkata, "Mengapakah ini?" Jawab yang punya makanan, "Basah karena hujan, ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Mengapa tidak engkau taruh di sebelah atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan umatku." Pada hadis lain disampaikan, para pedagang pada hari kebangkitan akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan, kecuali mereka bertakwa kepada Allah, jujur dan selalu berkata benar. Dan Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 182. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Tidak ada sukses yang diperoleh dadakan. Semuanya melalui proses dan perjuangan serta pengorbanan. Keistimewaan dari praktik perdagangan yang Rasulullah lakukan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu Muhammad tidak memulai bisnis dengan modal dana. Bahkan pada saat itu beliau sangat miskin. Beliau tidak memulai bisnis dengan memanfaatkan KKN. Beliau juga tidak memiliki ilmu manajemen yang rumit. Bahkan beliau saat itu belum bisa membaca dan menulis. Lalu bagaimanakah bisa hanya dengan modal sedemikian minimalnya menurut kacamata orang awam, beliau berhasil menjadi pedagang yang besar dan sukses, bahkan mampu meluaskan usahanya ke seluruh negeri. Ada beberapa tahapan dan kunci utama yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Beliau menggunakan kepercayaannya itu dengan bijaksana, tidak pernah menyalahgunakannya. Yang kedua, beliau tidak memiliki hambatan mental atau yang disebut atau dikenal dengan mental block dalam melaksanakan usahanya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan orang-orang terhadap beliau. Selanjutnya, tahap ketiga dari kunci sukses berdagang Rasulullah adalah beliau memulai bisnis dengan menguasai pasar terlebih dahulu, yaitu ketika ikut pamannya berdagang, beliau mengetahui di mana membeli barang yang murah dan di mana menjual barang dengan harga yang lebih baik. Yang keempat, setelah menguasai pasar, beliau kemudian beralih ke sektor industri pertanian, namun masih tetap melaksanakan kegiatan pemasaran produk sebelumnya. Yang kelima, dengan bertambahnya tenaga kerja, beliau lalu mulai menyusun tata kerja organisasi perusahaannya. Dan akhirnya yang keenam, para penerusnya, yaitu para sahabat Rasulullah di bidang bisnis, mulai mengembangkan usaha ke seluruh pelosok penjuru negeri. Rasulullah SAW selalu memberikan nasihat kepada sahabatnya atau kepada para pedagang untuk terus menjaga kualitas barang dengan tidak melakukan hal yang curang. Demikianlah tahapan atau kunci rahasia sukses berdagang Rasulullah. Untuk menunjukkan performa yang baik dalam berdagang atau bersosial atau bermuamalah, yang harus diperhatikan adalah tingkatkan karakter, berkata jujur dan benar, tingkatkan kemampuan berkomunikasi, dan jualah barang dengan
kualitas yang baik dan jangan menipu. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang instan. Semua perlu proses, dan lakukanlah proses dengan cara yang benar dan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.